sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Oke? Ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru. Oke? Dan teman-teman coba Anda perhatikan, dari sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah mempengaruhi warga. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi, ya. Jadi saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silahkan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan, membuat orang cemas terhadap negeri ini, ya. Semuanya stabil, semuanya terkendali, dan ya mari kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik ke depan. Itu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos, ya. Pertama saya minta maaf, mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali. Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta. Anda bisa lihat sendiri di negara tetangga dan negara sekitar. Oke? Kemudian yang kedua, data perekonomian dari ekonomi yang benar menunjukkan kita mengarah ke optimistik. Daya beli masyarakat terjaga. Dan yang paling penting ini, yang paling nyata, pemerintahan Pak Prabowo sudah 2 kali melaksanakan Lebaran. Dan faktanya, buktinya, di 2 kali itu kita alami bersama, seluruhnya stabil. Harga bahan pokok, kebutuhan pokok tersedia. Harga-harga stabil. BBM tersedia. Dan arus mudik lancar, ya. Itu adalah fakta, data yang tersedia di lapangan. Semua terukur di sini. Jadi masyarakat jangan khawatir. Itu yang kedua. Ya, ada rencana demikian, tapi untuk pastinya nanti Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan. Ada beberapa negara yang tentunya sudah kerjasama. Contoh kemarin Bapak Presiden baru kembali dari Jepang, dan mungkin Pak Menteri SDM sudah menyampaikan juga, ya, ada kesepakatan terkait minyak dengan Jepang, ya. Untuk yang selanjutnya nanti mungkin lebih confirmnya besok, pasti Kemenlu akan menyampaikan kemana negara yang sudah confirm akan dikunjungi Bapak Presiden. Oke? Nggak, saya yang tunjuk sekarang. Ya, yuk mau nanya, kamu. Kementerian Luar Negeri sudah cepat untuk menangani itu, ya, kalau memang benar. Tapi nanti untuk pemenang yang bisa menjawab itu Kementerian Luar Negeri. Oke, terima kasih semua. Tunggu aja. Apa yang komitmen investasi kita kan ini juga sih. Oke, ngobrol lagi. Apa sudah tidak ada untuk ke situ. Evaluasi akan berjalan.
evaluasi ke dalam dan keluar. Dan saya rasa Bapak Panglima TNI kemudian Menteri Luar Negeri sangat tegas mengenai semua prajurit kita yang berada di luar negeri dan dalam negeri, ya. Jadi saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai undang-undang di pembukaan alinea 4 menertibkan ketertiban dunia. Jadi kita mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada, gitu ya kira-kira. Oke. Mau nanya boleh? Ntar, udah 2 kali. Terakhir ya. Belum. Itu jawaban pastinya ada di Bapak Kepala BGN, oke. Jadi tentunya itu sudah dilakukan dan beliau sudah menjawab. Jadi biar ada kesamaan jawaban, nanti hal itu akan disampaikan langsung besok. Anda pasti akan diundang juga oleh Kepala BGN, oke. Oh enggak, saya secara menyeluruh saja, oke. Tadi saya bilang ada inflasi pengamat, ada banyak sekali pengamat. Anda mungkin lebih paham dari saya, itu secara menyeluruh. Oke, lanjut ya. Anda silakan. Yuk. Harus punya harapan dan doa yang baik untuk negeri ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah justru mengajak orang lain untuk punya harapan dan doa yang jelek untuk negeri yang kita cintai ini, ya. Semuanya, termasuk Anda rekan-rekan pers, semuanya bekerja keras. Tentu belum sempurna. Kami terima kritik, terima masukan. Nah, secepat mungkin kita sempurnakan, kita maksimalkan sesegera mungkin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat, oke? Ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru, oke? Dan teman-teman coba Anda perhatikan, dari sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah mempengaruhi warga. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi, ya. Jadi saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silahkan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan